Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, Bapak, sekarang kita akan membahas tema yang baru. Sebelumnya kita bahas tentang apa? Tidak ada tempat yang aman. Nah, hari ini kita akan bahas dengan pulang dengan bahagia. Pulang dengan bahagia. Jadi begini, Bu. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup itu hanyalah sebuah perjalanan. Ya. Hidup itu apa? Perjalanan, ya. Di mana perjalanan ini kita hadir dalam perjalanan itu bukan pilihan kita. Contoh, qadarullah kita hadir dalam perjalanan zaman, mungkin kita salah satu yang merasakan COVID. Ya kan? Sehingga cucu kita kalau diceritakan bahwa kita pernah sholat Id di rumah masing-masing. Nah, kepikir benar tuh. Aki nu jadi khotib, nin nu dengerin. Oh gitu Aki, iya. Bukannya sholat Id kudu di lapangan. Nggak bisa, sayang, di lapangan teh nggak boleh. Terus pernah sholat tarawih di rumah masing-masing. Kemudian khutbah secara online. Kan kita ngalamin ya. Nah, sok. Kita menzamani itu. Pertanyaannya, emang Allah nakdirin kamu kudu di zaman seperti itu. Gitu. Kita mengalami zaman di mana sehari entah 3-4 kali innalillahi wah meni meriding atuh Bu. Ya. Kebayang gak sehari di RW kita aya tiluan, ada opatan. Saya masih ingat di zaman COVID itu mobil ambulan kita ada 4 apa 6, lupa waktu itu. Tidak ada yang berhenti di garasi. Selalu antri di rumah sakit. Doa saya mah hiji we. Eta nu mawa supir yang bawa mobil jenazah sehat. Dan alhamdulillah gak ada yang kena COVID. Hebat tak? Nih teman-teman kita yang bawa mobil jenazah, yang wafat, kan ke rumah sakit tiap hari. Itu teh mobil teh gak pernah masuk ke garasi. Jemput lagi waktu Delta tah. Oh masuk lagi. Alhamdulillah. Teh aya nu kena. Malah saya yang mengendalikan kena. Saya yang bilang barudak kade jaga kesehatan. Ini. Urang kena. Dirawat 12 hari, 2 minggu kan gitu. Ya, gitu. Saya ingin cerita sama Anda. Nah, kita hidup di zaman itu bukan pilihan kita. Ya. Jadi sebenarnya kita hidup melakukan sebuah perjalanan di zaman apa, di generasi apa, di situasi apa, itu bukan pilihan kita. Ya, iya mungkin anak cucu kita mah nggak tahu bagaimana gedung dewan dikuasai oleh mahasiswa, gedung DPR dikuasai oleh mahasiswa menjadi lautan manusia. Ya mungkin saya dan di antara sebagian besar ibu-ibu jadi saksi. Bahkan saya lihat di sini ada pelaku. Kikian mau bandera, ayeuna mah geus wisan. Oh, dulu makan di gedung anggota di DPR teh dia teh bawa bendera kikian masih gagah. Ayeuna mah geus wisan. Gigi udah coplok opat. Kan? Itu kan tahun 98, berarti udah berapa tah? 20. Nah, coba bayangkan. Kok saya mengalami zaman itu gitu kan? Anak kita enggak. Jadi sebenarnya semua orang hidup dalam perjalanan kurun waktu yang Allah tetapkan. Dan bahkan kita tidak bisa milih di kurun waktu mana perjalanan itu dilakukan. Iya, sok. Kita nggak tahu di kurun waktu mana. Nih, saya lihat senang sekali kalau ada anak-anak pada main di sana, di sini kan gitu. Boleh jadi nanti ketika anak itu sudah seusia Ustadz Aan, ya kita mayoritasnya sudah nggak ada. Ya,
Pasti anak teh bilang gini, dulu almarhum Ustadz Aam. Ya, iya. Ya kan pasti mereka bilang, almarhum Ustadz Aan, almarhum Ustadz Aam, sama almarhum ketua kelas dan jajarannya. Itu ayah nusok baju bodas tah. Itu anak-anak itu bisa jadi cerita. Dan mungkin pohon yang kita tanam itu sudah segede-gede apa. Ya, ada pohon beringin entah segede apa. Tapi kenapa? Nah kita nggak tahu di zaman apa gitu loh. Nah jadi ibu bapak, boleh jadi 10 tahun lalu ya yang membeli tanah ini kemudian mewakafkan ke percikan iman. Tidak tahu akan jadi seperti ini. Karena ini adalah tanah yang ketika saya menginjakkan kaki ke sini, asal saudara-saudara tahu, saya itu lewat galengan, you know galengan? Bahasa Indonesianya Ustadz, pematang. Jalan setapak, iya, mobil saya disimpan di bawah gitu, ya kan gitu. Pak cenah bade ka ditu, bade kana motor, henteu jalan we. Dina hate apal kieu mah kana motor. Nah. Ibu dari bawah itu nggak ada jalan, jalan setapak itu, ya. Dan boleh jadi, ya. 10 tahun lalu orang nggak akan nyangka, bukan 10 tahun, 6 tahun yang lalu, tidak nyangka akan menjadi daerah yang alhamdulillah tertata dengan rapi. Next 20 tahun ke depan, kita nggak tahu seperti apa. Saya ingin cerita sama teman-teman, ibu bapak. Ini kita hidup dalam perjalanan. Nih anak-anak kita nih, ada SMP ya. Kalau tidur di sini, saya suka dengar mereka canda gitu kan. Jam 3 pagi udah pada jalan ke sini loh Bu. Sok kira ibunya. Jam 3:30 tuh anak-anak dari sana dari asrama jalan ke sini. Yang namanya anak-anak kan saya candanya. Ada ketawa ketiwi kan gitu. Masuk ke telinga saya tuh Bu. Nah kedengaran gitu. Mau pulang dari sini maghrib ya. Ke asrama mereka jalan sambil lari-lari. Ada yang canda-canda ngaran lagi SMP atuh. Ya kan? Ya kan ke remejehnya kan? Bu tahu nggak? Maybe 50 tahun ke depan mereka umurnya sudah 60. Ya. Apa yang terjadi? Pasti mereka bilang ke cucunya, dolo aki sekolah di dia. Tapi ini udah pasti berubah tuh. Ya kan? Jadi sebenarnya ibu bapak, kita ini hidup pada zaman yang tidak bisa kita pilih. Ingat ya? Kita hidup pada zaman yang tidak bisa kita pilih. Ya alhamdulillah, kita hidup pada zaman di mana saya ngomong di sini, ribuan orang bisa mengikuti. Tidak harus ke sini, online. Gitu. Bahkan tidak live sekarang, besoknya nonton lagi, besoknya nonton lagi. Udah seminggu, itu yang nonton acara kita bisa sampai 10.000. Pertanyaannya, dulu kan nggak mungkin dakwah seperti ini. Kita mengalami zaman ini. Nih Ustadz Aan, saya ngalamin zaman di radio, kita teh kudu datang. Kabayang tuh tahun 80, ayah di Dinucan lahir. Ustadz Aan mah udah ya? Oh udah ya, nah ibu. Tahun 90 itu saya ke Radio Os. Ya. Ketika istri saya hamil anak pertama. Pertama kali saya ngisi di Radio Os tuh usia saya 25 tahun. Tahun 80 usia saya 25 tahun. Ya masih muda. Tahu nggak Bu? Tiap pagi saya datang ke radio. Every morning. Jadi lamun adzan subuhna jam 4 seperti sekarang. Saya itu jam 3:4 udah pergi dari rumah. Karena saya selalu tenang kalau sholat subuh di studio. Jadi saya mah udah biasa. Pokoknya 3:30 berangkat ke Radio Os. Gitu. Sampai ayah yang tukang nyapu jalan. Dulu mah kan bukan PPJ, itu teh apa sih? Komplek polisi. Itu ayah
petugas kebersihan dari perempatan Jalan Sederhana terus sampai ke perempatan Hasan Sadikin. Sampai saya kenal, every day, every morning, tiap pagi saya ketemu dia. Ketemu si bapak eta kene, si bapak. Sampai si bapak itu sudah tidak ada. Dalam dugaan saya, 2 kemungkinan, bisa pensiun, bisa meninggal. Gitu. Terus saya naik ke urusan, saya di rumah tapi pakai telepon. Kan suara orang butut. Aku gak suka. Kata yang di OSTE, Pak, Bapak di rumah tapi pakai sambungan telepon. Tapi kan suara saya jadi rebek. Saya orangnya senang yang ideal gitu. Apa yang terjadi? Nggak saya pakai itu alat. Terus saya ke sana, biarinlah saya bilang. Terus saya ada teknologi, Bapak cina bikin pemancar. Jadi di rumah saya itu aya pemancar. Gitu. Matak satpam kalau badai ka ustadam, nu aya pemancar. Jadi RW tangan hiji saudara yang punya pemancar. Studio mini, saya punya studio mini. Eta rada mending, saya dari rumah. Tapi lewat pemancar, ditembakin ke OS di situ. Sampai akhirnya ada internet. Nah internet, ada teman-teman yang sangat berjasa untuk membersamai saya. YouTube, Instagram, sampai kayak begini. Jadi Ustadz Aan, saya alhamdulillah mengalami 3 zaman itu. Zaman radio, mojang bujang, radio Oz. Nah, mojang bujang. Terus ya, si mojang bujang nanti geus karolot. Aku juga gak ngerti. Geus nini eta si mojang bujang teh. Ya kan? Nah, sampai kemarin ada yang umroh dengan saya, Pak Aam. Saya itu dengerin Pak Am waktu saya SD loh. Oh iya Bu, iya. Nah anak saya sekarang SMP kelas 3. Kabayang tuh si teteh eta dengerin saya di radio OS waktu dia SD. Ya, karena suka ngikut orang tuanya. Ayeuna si teteh eta teh ikut umroh sama saya. Dengan suaminya, anaknya teh SMP kelas 3 masuk ke SMA. Berarti apa Ustadz? Pak Aam teh udah tua. Ustadz gak usah ragu mengatakan itu. Jadi gak berani dia. Seperti saya sudah tua. Gitu. Ya. Paling ada kalimat gini. Hana anehnya suami saya jadi kayak lebih tua dari Pak Aam. Eta mah saya tidak bahas. Nah, jadi saudara-saudara, saya ingin cerita sama Anda bahwa saya oleh Allah dikasih zaman yang begini. Nanti Ustadz Aan zaman seperti apa ya. Semua teman-teman ngalamin zaman yang beda-beda. Ada kan di sini yang ngalamin zaman mereka dia teh kudu daftar heula, kudu scan, masker. Geus kitu teh coplok 1 orang, 2 orang, 3 orang, sadayana coplok. Ya kan da eungap meureunna, nah kan gitu. Ada jarak 2 meter, ngagesot 1 meter. Akhirnya mah kumaha teteh. Teteh musim Covid ya, baru sembuh dari Covid. Tapi kan maksud saya ada zamannya. Ya, ada zamannya. Dulu almarhum bapak saya bilang, Am sana, da Aam lahir ke bapak ngajaga Ustadz Abdurrahman bisi dipayahan ku komunis, ku PKI. Jadi gini Bu, dulu teh kiai-kiai diincar oleh PKI, dibunuh. Nah, ada guru almarhum Kiai Haji Abdurrahman, almarhum Kiai Haji Abdullah. Itu teh guru bapak saya. Bilang gitu, cenah, da Aam sering ditinggalkan ku bapak teh, emak keur hamil teh, Aam teh sering ditinggalkan ku bapak teh. Sabab bapak teh ngajaga Ustadz Abdullah jeung Ustadz Abdurrahman. Karena bapak saya walaupun bodinya kayak saya kecil tapi jago. Silat ternyata dia teh. Jagoan. Ya, pedang teh dikiki, gitu kan. Gitu kan. Jadi ternyata saya teh bapak bapak cenah. Jadi ternyata jago bela diri. Nah,
Jadi anu jarago bela diri ngajaga ustad, ngajaga kiai. Karena nanti dibunuh sama PKI. Nah, ibu bapak ya, terjadilah Gestapo 30 September. Nah saya lahir kan Agustus. Kabayang tuh Agustus ke September. Jadi benar, keur ibu saya hamil besar, malah ibu saya sering ditinggalkan. Tapi alhamdulillah ngajaga kiai. Bukan ulin saka, kan ari bapak mangusep. Istri keur hamil besar ditinggal ke naon ngusep. Gitu. Ari saya mah rada mending alhamdulillah ya. Nah, coba bayangkan bapak saya ngalami merasakan zaman di mana PKI ini benar-benar membunuh para kiai, para ustadz, para agamawan teh. Benar, Bu. Ini bukan cerita, bapak saya yang jadi saksi. Kalau saya lagi kecil teh cerita. Tah bapak cenah hari teh nunggu. Nah, terus cenah si emak teh ngarenos ieu cenah. Cengek, bener Bu. Ngarenos cengek sama apa merica. Nah, iya tah. Engke teh cenah lamun bapak gelut ke pepet teh kaluarkeun tah kitu tah ku bapak. Sat kitu tah. Serap kan manehna. Tojos ku bapak geus cenah kitu. Bapak gelut, nyata can enwanion. Jadi tidak sempat bapak saya itu kontak fisik. Tapi hayang bapak teh hayang maehan PKI, cen gitu. Hayang maehan PKI, sebab itu cenah maehan kiai. Tapi qadarullah cenah hiji ge can panggih cenah. Gitu. Jadi ternyata senjatana teh yaitu emak teh cenah, yo si emak teh cenah ngarenos. You know ngarenos? Ini blender can aya atuh cece. Waktu itu mah nggak ada blender renos. Apa ngulek. Terus cana dijemur, terus dicampurkan dengan ini, teh senjata. Jadi disaku cana kita. Jadi kalau misalnya banyakan, bapak mah cana opatan ge bisa ngelawan cana opatan. Ngan mun leuwih ti opatan bapak ngaluarkeun senjata eta cana gitu. Oh si bapaknya berarti lumayannya opatan memang kumanehna kacepeng gitu. Terus bapak sabaraha hiji teh? Wanian ka bapak. Jadi bapak teh ngajaga unggul. Tapi kan jadi bahan cerita bener nggak? Pada zamannya. Pada zamannya. Jadi kita hidup pada zaman yang Allah kita tidak bisa milih gitu ya. Kita tidak bisa milih teman-teman ya. Nah. Coba Ustadz Aan, kita akan lihat perjalanan manusia. Surat Al-Mu'min atau Ghafir surat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت
فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Ya Ibu Bapak, kita lagi bicara perjalanan dulu. Sebelum apa tadi judulnya? Pulang dengan Nah, kita cerita dulu perjalanan. Huwallazi khalaqakum min turab. Allah yang menciptakanmu dari tanah. Tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan. Kemudian dari sel sperma dan ovum menjadi segumpal darah. Nah, Bu, yang dimaksud dengan kami ciptakan kamu dari tanah, tapi kesananya bicara ovum sperma, artinya begini. Laki-laki memakan apa yang ada di bumi. Ibu makan apa yang ada di bumi. Ya, mau tumbuh-tumbuhan, mau ikan-ikanan, daging-dagingan. Kemudian dari apa yang dimakan tuh tubuh membentuk ovum, sel telur, membentuk sel sperma, lalu dengan kuasa Allah dipertemukan. Nah maaf Bu, masih ingat gak dalam pelajaran biologi? Ternyata yang jadi kita ini adalah sel sperma terbaik. Jadi satu ovum itu dikejar oleh puluhan juta. Didekati oleh puluhan juta. Yang sehat itu 60 juta. Satu kali keluar laki-laki itu sekitar 60 juta itu yang sehat. Dia bersaing hanya ingin membuahi satu telur. Dan ketika satu telur itu sudah dibuahi, telur itu tidak bisa menerima sel sperma lain. Dia menutup diri. Jadi seperti ada jendela-jendela begitu masuk, tertutup. Gitu. Jadi ternyata yang jadi diri kita itu hasil seleksi terbaik dari sel sperma bapak kita. Kabayang tuh kalau nggak terbaik itu butut. Nah kita kayak sekarang aja asa, iya teh hasil terbaik ya teh. Kayak bayangin dulu. Jadi yang jadi saya, yang jadi ibu bapak, iya teh hasil seleksi. Ya, seleksi dari jutaan bahkan puluhan juta sel sperma. Ngejar ovum, sel telur. Begitu dibuahi, sudah dia tidak menerima yang lainnya. Tapi yang akan duluan nyampe itu yang tercepat. Sel sperma nu goluang, galeong, paeh di jalan eleh itu. Anu ngesod gitu, anu bentuknya bagus, gerakannya cepat, dia bisa ngejar puluhan juta, duluan. Ayo loya kolepa nggak akan menang. Nah jadi yang jadi kita itu yang Allah takdirkan yang terbaik. Nah lalu jadilah segumpal darah, ya. Lalu kamu dilahirkan sebagai seorang anak dan dibiarkan sampai dewasa hingga jadi tua. Nih perjalanannya. Kamu itu hasil pertemuan ovum dan sel sperma. Menempellah ya hasil konsepsi itu bergerak menuju rahim. Nah ini mah kalau dokter yang menjelaskan akan lebih indah lagi. Nah terus jadilah kamu anak ya. Di rahim itu ada yang lahir sampai dewasa hingga menjadi tua. Tapi di antaramu ada yang dimatikan sebelum itu. Jadi ada orang yang memang usianya hanya sampai remaja, usianya hanya sampai anak, atau mungkin usianya cuma beberapa jam setelah lahir. Tapi ada juga yang memang sampai tua. Kami berbuat seperti itu agar kamu sampai pada kurun waktu yang ditentukan sehingga kamu mengerti. Nah, supaya kamu mengerti kenapa hal ini diceritakan. Ada yang sampai anak-anak, ada yang baru lahir udah meninggal, ada yang sampai dewasa, bahkan ada yang sampai tua. Ya saya bersyukur ya melewati sudah kan ayah nu Lolita lolos 50, ada Jelita jelang 50.
Di sini saya lihat banyak yang jelita. Jelang 50 ya. Kelihatan dari kulit wajah ya udah mulai ada retak-retak. Itu jelita, jelang 50. Ada juga yang lolita, lolos. Nah, tapi alhamdulillah ada juga yang sudah 60. Dengar ya, eta teh emang Allah ngasih. Alokasi gitu loh. Ya, ada orang yang Pak ampun anak mah jika nama pondok umur dah sakit-sakitan. Aya geus 62 tahun. Sakit-sakitan tapi aya nu sehat, meninggal. Nah ini ayat ini Allah bercerita perjalanan itu 100% Allah yang menentukan. Dengar ya. Kita ini benar-benar dikasih. Makanya ayat berikutnya. Huwaladzi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu ada di tangan kuasa Allah. Fa idza qada amron. Bila hendak menetapkan satu urusan. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi bagi Allah mati aya nu sulit. Enggak ada yang sulit. Entah kenapa kita kudu berdoa ke Allah. Da kata kita enggak mungkin, ari kata Allah. Ibu, ketika saya pertama kali nginjakin kaki di sini tahun 2019. 2018 akhir. Gak kebayang saya bakal begini. Ya saya bilang saya kesini aja lewat jalan setapak. Ya, bahkan saya salah sepatu. Sepatu kantor di baik dia. Akhirnya dijinjing saudara-saudara. Salah kostum, ya kan? Salah kostum. Ya sepatu kantor. Ya, akhirnya dibuka ku saya, dijinjing. Dah lebar mahal sepatuna. Nah, jinjing. Itu kia cenah mahalan sepatu daripada kaki. Waktu itu mah. Aduh lebar sepatu, us nyeker we. Ya gitu. Bu, 2018 akhir udah gak kepikir atuh. Di otak saya gambar seperti ini aja belum ada. Sok bayangkan. Anggaplah 2019, sekarang 2002, 6 tahun yang lalu. Dengar sayang, 6 tahun yang lalu di pikiran saya belum ada gambar kayak lingkungan sekarang amanah wakaf percikan iman. Tapi muncul Allah teh kudu jadi. Enggak sih? Iya, bagi Allah agama saya cuma berdoa. Ya Allah. Jadikan tempat ini tempat yang berkah, ya Allah. Nah doa saya entah di titik yang mana gitu. Berdoa saya. Dan kemudian Allah membuka jalan. Terus ya, yang dimaksud kun payakun teh ada proses untuk jublek jadi kieu henteu. Justru atuh meureunnan eta mah sulap atuh. Saya berdoa, Bu. Wah, berdoa. Setiap sudut saya berdoa. Sampai saya lupa jigana dulu tes doa di sebelah mana ya karena ada kandang sapi we pokoknya mah. Ada saung aja, terus ada saya berdoa saja. Ya Allah. Pokoknya minta sama Allah. Yang kata orang gak mungkin terjadi. Atau pas orang lihat masjid gini teh, Ripa Aam teh salah cenah eta teh. Bikin masjid di gunung gede. Saha nu datang? Ini sekarang saksi-saksinya berbis-bis, berpajero-pajero. Tiap minggu selalu ada pajero yang datang ke sini. Ya kan? Orang dulu mengatakan, siapa yang datang? Sekarang. Siapa yang datang bagaimana? Tiap ngaji di 1500-an. Orang lain mah iya teh tabligh akbar, saudara. Ya kan? Nu kita tabligh akbar. Kita pengajian rutin. Dulu pas kita bangun, bahkan ada yang gini. Pak Am gak salah ya. Terus masuknya gimana nih? Saya bilang, saya yakin dah Allah maha kuasa lah. Gampang bagi Allah mah. Kata saya liur rumit. Nu penting mah Allah akan melihat. Kamu teh sungguh-sungguh enggak? Ya udah kita tunjukkan kesungguh-sungguhan. Tiba-tiba ada yang ngasih itu, ngasih ini, jalan itu, jalan ini. Semua nyaman begitu. Gitu. Jadi dengar ya. Kalau bicara kuasa Allah, Anda jangan ragu. Jangan ragu. Mantak di ayat ini dikatakan.
Allah yang menghidupkan mematikan. Bila hendak menetapkan satu urusan hanya mengatakan jadi ibu bapak. Jadilah jadi gitu ya. Nah makanya saya suka wanti-wanti ya. Kalau anak kita punya cita-cita bagus, aminkan. Karena bukan Anda yang bekerja, Allah yang berkuasa. Paham Bu? Bukan Anda yang bekerja, Allah yang berkuasa. Aminkan. Mama, aku pengen jadi dokter spesialis bedah. Amin. Sok mudah-mudahan kamu jadi dokter yang soleh, yang pinter, yang ngasih manfaat. Sok ku mamah didoakan. Gitu oleh mah. Dokter. Sekolah kedokteran teh mahal, duit dari mana? Sok duit dari mana? Duit dari mana? Berarti Anda tidak percaya sama kuasa Allah. Selama anak itu sok nak, kamu sungguh-sungguh. Nu penting mulai dari kamu. Kamu sungguh-sungguh belajar. Mama aku pengen jadi ulama besar yang hafal Quran, hafal. Sok ku mama didoakan. Sok. Ulah ya mah. Apa? Ulama besar? Palak binas ge teu apal kamu mah. Kuliah tah kamari teu tamat-tamat kamu. Terus we puputaran wala angtum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'ama. Oh, jadi ulama besar mah kudu pinter atuh. Sayang, jangan ngomong gitu. Aminkan, ya. Tahu nggak Abu Hurairah itu salah seorang sahabat yang pernah hampir putus asa karena hafalannya lemah. Ya Rasulullah, saya teh pelupa. Tapi saya ingin menghafalkan hadis engkau. Kata Nabi, buka sorbanmu. Lalu Nabi, untuk sambil Jepang nuki. Apa itu? Kosong, bener naon. Denger dulu mata amun legar ceramah. Dengerin dulu. Apa itu kehel. Kata Nabi, buka. Tiga kali. Nggak ada apa-apa, isyarat aja. Ikat. Lalu Nabi didoakan. Apa Bu? Sahabat Abu Hurairah mengatakan, sejak saat itu. Apa yang aku dengar sekali saja, aku udah hafal. Itu teh isyarat ke ilmu teh kudu dipadahi, diikat sama kamu. Abu Hurairah tetap ngapalkeun. Jadi maksudnya gini, sekarang dimasukin tapi nggak diikat. Nah lepas lagi, maksudnya gini, masukkan ikat maksudnya tetap kamu kudu ngapalkeun. Abu Hurairah selalu mengulang-ulang. Dan Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling hafalan hadisnya paling banyak. 5.000 lebih hadis beliau hafal. Padahal di titik beliau pernah mengatakan, aku ini pelupa. Nah jadi kalau anak kita misalnya kurang-kurang pinter ya susah ngerti cepat lupa gitu. Kumaha we indungna kan gitu ya. Susah ngerti cepat lupa gitu kan. Ibu katakan, sok kumamah didoakeun. Kamu pinter. Kamu bisa, tapi kamu teh kudu belajar nak. Karena tidak ada apapun, gak ada yang gratisan. Gak ada. Kamu jadi orang berilmu, kamu kudu banyak belajar. Gak bisa gitu tanpa belajar kamu berilmu itu. Kalau kamu ingin sampai ke satu jarak tertentu, kamu kudu jalan. Gak bisa kamu diam, celek Surabaya, ente. Kudu naik kereta, kudu jadi ternyata hidup mah kudu ikhtiar. Tugas kita mengingetin ikhtiar. Nah ayat ini mengatakan, dah bagi Allah mah itu nggak ada yang tidak mungkin Bu. Kun fayakun. Ya. Nah termasuk kehidupan kita. Ibu bapak, coba baca lagi surat Yasin ayat 68 Ustaz. Ayat 68. Maaf. Ya benar, ayat 70 An-Nahl, maaf. Surat An-Nahl ayat 70. Kita baca surat An-Nahl ayat 70. Kita awali dengan baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yurad ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Sadaqallahul azim. Nah ini masih bicara tentang ayat perjalanan. Jadi sebelum kita bicara tentang kepulangan yang indah, bahagia, saya cerita perjalanan dulu. Wallahu khalaqakum, Allah yang telah menciptakanmu. Tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkanmu. Wa minkum, di antaramu mayyuraddu ila ardalil umur. Ada yang dikembalikan pada usia renta. Jadi ada di antaramu yang memang sampai Allah kasih di usia renta. Sampai di titik likaya layak lama ba'da ilmin syai'an. Sampai daya ingatnya menurun. Istilahnya pikun kan. Jadi artinya orang itu tadinya kuat. Ya, nanti ayat satu lagi akan saya tunjukkan. Kuat, lemah, sampai di titik ya pikun. Ya. Boleh nggak kita berdoa, ya Allah jauhkan saya dari pikun? Boleh, harus. Ya Allah jauhkan saya dari pikun, sehatkan saya sampai akhir hayat. Jadi di antara doa yang sering kita baca nih, terutama yang sudah senior ya. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sehat. Lindungi saya dari sakit-sakit yang akan merepotkan keluarga saya. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan saya dalam keadaan sehat. Jauhkan saya dari pikun. Bebaskan saya dari pikun. Biar sampai akhir hayat saya sadar sesadar-sadarnya. Nah itu teh minta sama Allah. Minta. Sambil ya kalau misalnya ya Allah jauhkan saya dari pikun. Kita kudu berusaha untuk memperlambat pikun. Yaitu pikiran kita kudu sering dilatih. Membaca, mendengar, mencatat, menghafal. Itu tuh kasih challenge untuk otak. Ya otak kita ini kudu sering dipakai. Terus pola hidup kita kudu sehat ya. Untuk supaya apa? Sesuai dengan ya Allah, semakin saya menua, beri saya kesehatan. Jauhkan saya dari penyakit yang membuat yang jangan sampai saya ngerepotin orang ya Allah. Doa. Tidak ada yang tidak boleh selama itu baik kan boleh kan berdoa. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan saya sedang sehat. Wafatkan saya dalam keadaan saya tidak pikun. Gitu. Kenapa? Karena ini teh bakal dilewati. Hanya masalahnya jangan sampai lebih cepat. Umur 42. Dari suami ibu saha namina? Ayah. Suami ibu siapa namanya? Si ayah. Ayah teh saha. Tuh. Tak etama keterlaluan umur 40 masalah. Kalau ada umur 70 ari ibu teh suami namina saha. Dages almarhum mohon saha. Sahanya si bapak teh. Umur udah 70, 75 masih saya maafkan. Iya umur 40 teh ari suami teh saha namina. Papa. Pokoknya papa Yayang. Yayang. Pas dicek teh Agus Wahyudin. Papa Yayang di mana? Agus Wahyudin. Sugan teh namanya teh Yayang gitu. Pek teh Agus Wahyudin. Nah. Jadi makanya kita teh kudu ngasih ke otak kita teh tantangan. Nah gini Bu ya.
jangan disepelekan hafalan ya. Jadi katanya kalau kita suka nambah hafalan itu membuat otak kita jadi kerja terus. Justru maaf, makin kita menua, kudu rajin ngapalin. Tambahin aja apa misalnya yang sudah hafal diulangi lagi. Nanti tambahin lagi misalnya dari amma yatasaalun udah hafal sampai dengan Anas. Tambahin lagi juz ke-29 tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus satu surat hafalin lagi. Itu teh sesuai dengan doa, ya Allah jauhkan saya dari pikun. Tah, kudu dilatih. Terus jangan kebanyakan gula. Karena gula itu akan merusak otak kita. Ya. Hidup ini lebih enak manis, lebih enak pahit. Karena otak teh seket. Ya maksudnya di antara yang membuat kata dokter, hati-hati dengan gula. Karena gula itu bisa merusak, kan dia masuk ke otak. Bisa masuk ke ginjal, bisa masuk ke jantung. Jadi kulu washrobu wala tusrifu, sok proporsional. Jadi antara doa dengan ikhtiar teh kudu nyambung gitu maksud saya. Paham ya? Nah, Ustadz satu lagi Ustadz. Surat Ar-Rum ayat 54. Sudah ada Bu? Ya, kita baca ta'awudz sama-sama kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Sadaqallahul azim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakanmu dari keadaan lemah. Tadinya kita lemah. Merangkak, dimandiin sama orang tua kita, dibajuin sama orang tua kita. Dari keadaan lemah, lalu pelan-pelan menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Nah, jadi Allah menciptakanmu dari lemah menjadi kuat. Kemudian menjadikanmu lemah kembali dan berubah. Jadi gini, kita lemah, kuat. Oke? Berubah. Jadi hidup mah gini. Ya. Nih, turun. Makanya kalau lagi kuat itu, kudu siap mental untuk lemah. Jadi kalau lagi kuat, lemah. Dulu kita lemah. Belajar bahasa diajarin, jalan diajarin, segala diajarin. Sekarang udah kuat. Nah, siap-siap. Nanti setelah kamu kuat, lama wasyaibatan dan beruban. Gitu. Uban itu hanya simbol bahwa dia semakin menua. Gitu. Walaupun masih ada anak muda yang beruban, etama pengecualian. Ya. Gitu. Etama genetik. Tapi keumumannya kalau sudah 50 tuh beruban. Otak saya teh seneng kalau uban teh kelihatan. Karena ada yang suka bilang Pak Aam itu rambutnya dicat. Itu fitnah terbesar yang saya terima. Saya kalau ke KPA iniin, senang teh sebelah sini sekarang sudah ada ubannya, senang teh. Senang sebelah sini nih, sebelah sini. Sebelah sini ada dikit, kan gitu. Kata tukang cukur teh, Pak Haji, kenapa Pak Haji mah teh aya ubanan? Aya, dia. Dia nyukur saya udah 20 tahunnya. Aya nama kita, Pak Haji tah, tos aya ngawitan dia, Pak Haji tos aya. Kan? Pak Haji tos aya, kan gitu. Ke saya teh nyebut teh Pak Haji lah.
diulem ke bumi kan, cukur. Jadi dia sok lapor, ayah cenah palih kiri, ayah cenah palih kanan. Oh yes, saya teh seneng ada uban teh. Walaupun kakek saya meninggal usia 70, emang nggak ada ubannya, sedikit sekali. Sedikit ya, saya sekarang udah ada uban. Oh saya teh seneng ada uban teh, kenapa? Karena Quran mengatakan, itu biar kamu sadar bahwa kamu itu menua. Karena waktu saya belum ada uban, aku tuh serasa muda terus. Itu yang gak enak banget. Gak usah ngetawain Pak, biasa aja. Jadi waktu belum ada uban, saya tuh gini, nah hari aku tuh irah tua nanya gitu. Jadi saya tuh seneng. Wah, jadi kalau uban teh sengaja digini-gini, herang itu uban teh. Gitu. Nah kan, kenapa? Memang sunnatullahnya Quran mengatakan menjadikanmu lemah kembali dan Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Nah, itu fakta. Kita ini tidak bisa melawan tua. Kita ini tidak bisa melawan waktu. Kita ini cuma memperlambat saja. Karena orang yang pola hidupnya sehat, maka lemahnya lebih lambat. Ada orang yang suka, bapak-bapak nih yang suka olahraga angkat beban. Maka Anda akan kuat otot pahanya. Sehingga duduk berdiri itu gini. Ya, ngangkat cucu teh masih kuat gitu loh. Karena Anda sudah biasa terlatih otot. Tapi nu ototnya tidak terlatih, ya kan gitu. Ngangkat gelas gue, gitu. Gitu. Angkat gelasnya gitu, ya kan? Karena tidak terlatih, ya kan? Gitu, ya kan? Nah, mantap. Kita kudu ngelatih otot Pak. Juga angkat beban, walaupun beban hidup saya berat Ustadaan, tapi saya ngangkat beban seminggu 3 kali, angkat beban kan gitu. Nah, batu ya, tapi seringnya besi sih, ameh puguh lah gitu. Masalahnya saya pernah ngangkat galon, nah ampang karena airnya dikosongan. Kan gitu. Ari besi makan gak bisa dikosongin tuh. Benar berat gitu kan. Ada peringatan dari Nabi. Jangan sampai usia senja tapi pikiran dunianya masih dominan. Itu bahaya Bu. Karena sebenarnya dunia mah nggak bisa dilawan. Nah ini ada hadis ya. Ini ada hadis saya bacakan. Hadis Muslim. Qalbu syaikhi syabun. Ada yang sudah berumur tetapi memiliki hati seperti anak muda. Ya, saya lihat di sini. Qalbu syaikh syabun. Jadi ari fisik geus kolot, udah tua, ya. Tapi hatinya seperti muda. Sebenarnya jiwa muda gak masalah. Tapi iya mah masalah. Nah, hubbithnaini hubbil aish. Dia masih terlalu cinta dunia. Jadi geus kolot tapi sagala teh artos gitu tah. Mun teu aya artosan mah alim. Ya, aki hayu ngaos ya. Aya naon di ditu? Dengerin tausiah, sugan teh aya hadiah. Jadi nggak ada door prize, nggak ada. Hoream maneh we lah. Jadi ongkoh tua, tapi eta piduiteun teh saudara-saudara. Masih kenceng karena duit teh saudara. Sebenarnya nggak apa-apa. Udah tua tapi jago dagang. Tapi dia tidak diperbudak dunia. Supaya saya wakaf. Mama, aku mah udah umur 60 masih cari duit. Nah atuh ayah, ameh bisa wakaf. Eta masjid Jatinangor can beres wae ku ayah diberesan. Kemun ayah maut aja di ayah punya bekal. Gitu. Eta bagus. Eta mah bukan hubud dunia. Eta mah hubul akhirah. Dia cari dunia itu untuk akhirat. Tapi yang kasihan mah udah tua cari dunia hanya untuk having fun aja untuk duniawi. Nah kemudian ya hubbul aish tadi banyak keinginan. Jadi keinginannya kayak anak-anak muda gitu kan. Gitu apa ya.
Yang sudah bukan waktunya gitu ya. Udah tua pengen motor gede. Moge. Teu kuat ngangkat. Diangkat ku tiluan. Pas sakalina maju aceleng-acelengan gitu. Wah, gitu. Saya ingin tanya Bapak, yang saya ceritakan teh ada kenyataannya. Ada kenyataannya. Duh, suami saya Pak Am gimana? Umur nanti 67 Pak Am. Jadi badan nanti alit deh cenah. Hoyong moge artos mah seueur Pak. Cik atunya cek istrina ya. Cik atuh geus akhirat aya namanya cenah. Sakalina ieu teh kudu kutiluan di cepengan tah. Pas maju teh juga-jugaan gitu kan. Paham Bu? Gitu. Jadi apa ya? Ya cenah rambut udah hitam, kumis geus hitam, jalan geus rada bungkuk, ari baju nu kudu anu tulisanna gede teh geuninganna teh. Harley Davidson. Gitu. Jadi pakai jaket Harley Davidson, tapi kan teu gagah geus gitu. Ya sudah. Tak maksudnya Bapak, cik ngaca Bapak teh. Kata Nabi, ada orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu loh ya. Eta umur nini geus 73, wajah masih hayang dileser dong. Nemah hayang dileser ya tingali ya asa geus karoropok ieu dileser. Cek anak teh, mamah atuh mamah banyak uang mah zakat. Lah capek zakat wae. Hayang dileser mama mah hayang ke Korea antir mama ke Korea. Bu, saya ingin cerita. Yang saya ceritakan ini ngarang atau ada nyata? Kata Nabi itu teh ada. Jadi kalau Anda lihat di masyarakat nu penampilan teh geus teu kaumuran gitu loh. Jadi penampilan dia itu bukan zamannya. Paham ya? Ya gitulah. Itu namanya hubbul aish wal mal dan cinta harta. Jadi yang tadi mah hubbul aish, cinta dengan kehidupan itu maksudnya lifestyle. Ya. Bu, ari lifestyle yang masih normal mah ya itu masalah. Misalnya jam tangan pengen bagus karena nyaman, beda lagi. Baju pengen mahal, misalnya dia orang kaya, baju pengen mahal dan nyaman gak apa-apa. Tapi yang sesuai umur we atuh. Umur 83 Harley Davidson atuh. Jebak kieu nyangeyeng, udah gak bisa tegak, geus kieu atuh saudara. Benar gak sih? Kumaha. Sabuk. Yo. Gede ya kan, geus kolot ya kan. Tapi memang merek Hermes. Badang kita. 100 juta Ustaz gitu. Ngan umur geus 78 gagalantungan Hermes atau aduh ya Allah. Maksudnya ya cek Nabi eta teh ada gitu. Paham ya? Jadi kata Nabi, kamu akan lihat nanti ada orang yang umurnya itu sudah tua. Qalbu syaikh, dia itu sudah berumur. Tetapi syabun, dia ingin terlihat muda. Ya, sehingga kadang dia melupakan kodrat dirinya. Kodrat diri, jadi orang teh kudu hafal kodrat diri gitu. Ya, nyadar diri, ya gitu. Terus eta cinta dunianya kenceng banget gitu. Nah, hadis yang satu lagi. Tadi mah usia senja tapi terlalu masih cinta dunia gitu. Ya, hedon lah gitu tuh. Istilah ibu mah geus kolot hedon lah eta. Tah jelema teh geus kolot tapi hedon tah. Ieu aya nu hedon. Atuh Bu,
Orang kalau udah 60 ke atas, itu teh benar-benar udah dikasih bonus. Udah dikasih bonus. Kenapa? Baginda Rasul usianya 63. Abu Bakar meninggal di 63. Ali bin Abi Thalib meninggalnya di usia 63. Umar bin Khattab meninggalnya di 63. Nah, yang umurnya 83 itu meninggal adalah Utsman bin Affan. 83. Tapi keumuman beliau teh masak 60 teh udah waktunya untuk beres-beres lah. Ya bebersih lah, beres-beres gitu ya. Beberes naone segala diberesan gitu. Tapi awas ya teman-teman yang usia 30. Urang mah aku kan baru 30. Kalem. Eta mah urusan si Paam jeung nu karolot. Nah, awas. Anda ada yang berbisik, eta mah kan urusan si penceramah jeung nu karolot. Kita mah aman. Aman gimana? Tadi kan ayatnya ada yang disebut, ada yang muda saja udah dipanggil sama Allah. Ini ada yang makin tua makin menjadi-jadi. Salah satun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ada 3 manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ini hadis Muslim juga. Ada 3 manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dipandang sedikit pun. Jadi sampai dalilnya detail. 3 kelompok manusia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan disucikan. Tidak akan dilihat. Tidak akan dilirik. Siapa? Syaikhun zanin. Makin tua tapi makin nakal. Makin nakal. Makin nakal, makin maceh gitu. Makin tua teh makin maceh. Jadi bukan makin insaf, makin maceh. Ya, gitu. Yang kedua, wa mulkun kadzab. Ya, penguasa yang suka berbohong. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada yang oleh Allah diberi amanah kekuasaan sudah tua, kudu mengatakan, saya sudah tua, saya enggak butuh apa-apa lagi, kecuali saya ingin mengabdi, tak gitu. Mun Anda diberi kuasa, apakah Anda jadi gubernur, wali kota, anggota dewan, Anda geus tua, tapi masih atau presiden,